Gue cleaning service. Awalnya nih gue mau naik ke lantai atas gitu. Malam. Naik lewat jalur mobil itu. Nah pas sampai lantai 2, gue berhenti tuh ngelihat kok ada yang gerak gitu. Itu gue masih inget pilar ketiga itu. Dari pilar ketiga ngerangkak keluar ngelihat ke arah gue nih. Gue juga ngeliat dia. Gue nggak bisa ngomong tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ngerangkak. Yang lebih nakutin guanya itu, dia itu panjang. Bentukannya panjang. Jadi dia nggak pakai baju ya. Lusuh gitu badannya kotor. Dia ngerangkak gitu, ngerangkak terus sampai mau ke arah mobil yang depannya itu masih belum kelihatan kaki belakangnya. Katanya dia itu keluar waktu driver itu ngebuang, maaf ya, driver di situ nggak mau kamar mandi, malas ke kamar mandi. Nah, dia malas, jadi pada kencing di pojokan. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Irfan. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakak dari Depok juga ya? Iya, Depok. Oke, kita satu kota nih, warga Depok. Kak Irfan kemarin tuh ada yang ngirim voice note ke aku dan aku dengerin ceritanya seru banget. Itu pengalaman kakak waktu kerja di sebuah perusahaan BUMN di Jakarta. Nah katanya sih panjang banget ya ceritanya karena banyak kejadian di situ. Banyak. Ya kalau buat gue pribadi banyak. Karena gue 12 tahun di situ. Oh lama banget ya, dari tahun berapa Kak? Dari 2009 lah. 2009 sampai 2021. 21. Berarti baru tahun kemarin ya? Baru tahun kemarin gue lepas dari situ. Nah itu kejadiannya sepanjang tahun 12 tahun itu kah? Ya banyak juga, 12 tahun itu ada, tapi tempatnya aja yang beda-beda, pisah-pisah. Jadi gue juga kan di cabang, di mana gitu, beda apa pindah-pindah lokasi lah. Tapi ya ngalamin lah, namanya 12 tahun itu pasti ngalamin. Kakak saat itu bekerja sebagai apa Kak? Gue cleaning service. Oke, berarti itu yang kakak alami sewaktu bekerja sebagai cleaning service di perusahaan itu. Oke, mungkin langsung aja kita dengarkan cerita dari Kak Irfan gimana kejadiannya dari awal hingga akhir semasa Kak Irfan bekerja jadi cleaning service di perusahaan BUMN Jakarta. Silakan Kak, gimana ceritanya? Adat Antara Ada dan Tiada. Omnis Satanica Potestas Omnis. Waktu itu tahun 2009 ya. Kalau nggak salah itu 4 Juni 2009. Nah itu gue dibawa temen nih masuk ke perusahaan itu. Karena temen gue nih ada yang udah di situ udah lama lah. Terus udah punya jabatan juga. Dibawa sama dia, suruh datang. Dan gue datang lah. Itu gue nggak nyangka ya. Jadi pas datang itu langsung diterima. Kondisinya tuh gue pribadi tuh masih gondrong, masih kucel lah. Soalnya kan setahu gue cuma orang ngelamar bawa lamaran gitu, naro gitu. Ternyata karena teman gue ini punya jabatan situ kan. Jadi datang langsung terima, langsung ya udah ikut ke lokasi. Lah. Nah itu hari Kamis tuh gue kalau nggak salah, gue ingat hari Kamis. Gue langsung ke lokasi kan. Dikenalin sama orang-orang lamanya di situ. Besokannya suruh datang lagi tuh akhirnya. Jadi hari itu cuma perkenalan lokasi aja, perkenalan sama orang-orang di situ. Besokannya baru datang dari pagi tuh, datang pagi Jumat, sholat Jumat biasa. Pas hari Seninnya kan, kalau pegawai negeri gitu, gedung BUMN gitu kan Sabtu Minggu libur tuh. Jadi dari Jumat itu gue masuk pagi, Sabtu Minggu gue libur, hari Seninnya itu gue masuk shift malam. Jadi hari Jumat itu gue masuk pembagian shift juga. Tandem gue masuk pagi katanya. Nah itu pas masuk malam, hari pertama masuk malam, itu gue langsung dapat kejadian di situ. Langsung ibaratnya, langsung dapat teror lah. Kalau menurut gue pribadi, gedung itu tuh bukannya angker atau apa. Kalau menurut gue pribadi itu, cuma karena bangunannya udah lama, bangunan-bangunan ya Belanda gitu kan. Ya pasti ada lah. Kayak sosok-sosok penunggu situ pasti ada. Dan gue kalau kata tandem gue, bukan tandem ya,
Kalau kata temen gue yang udah lama di situ, itu ada namanya Mbah lah panggilannya. Itu dia ngeliat duit aja tuh udah diraba. Itu dia office boy situ dari muda, katanya dia office boy di gedung itu. Dari gedung itu masih ada 8 gedung, sekarang tinggal 4 gedung. Tadinya di area kantor itu ada 8 gedung apa kalau nggak salah, 8 atau 9 gedung bangunan gitu ya, bangunan pisah. Sampai sekarang tinggal gedung-gedung yang gedenya doang, tinggal 3 yang lama, yang 1 baru. Nah itu Mbah itu ngasih tahu, jadi nanti juga kamu kok ada yang kenalan di sini gitu. Udah diwanti-wanti sama dia, Bang, Mbah jangan gitu doang, kan gue penakut ya. Kenalan apa nih Mbah? Kan kita udah kenalan. Enggak, yang lain katanya gitu. Ada si Mbah itu. Mbah ngomong gitu kan, mungkin niatnya bercanda kali gitu. Gue tanya nih ke tandem gue nih, namanya Mbah Asih nih, Mbah Asih. Kayaknya masih di sono deh, masih kerja di sono, Mbah Asih. Maksudnya apaan Mbak? Gue bilang gitu. Udah ntar juga kamu tahu. Di sini tuh nggak serem. Tapi kalau ada yang baru, ntar juga ada yang kenalan gitu. Ya gue sih cuma mikirnya cuma nakut-nakutin kan. Itu yang pas hari Jumat tuh cerita gitu kan. Nakutin aku cuek-cuek aja. Nah besokannya gue masuk malam nih hari Senin. Pertama kali gue diliatin sama yang kayak gitu tuh di kantor itu. Waktu gue mau pulang. Jadi gue tuh masuk jam 2 siang. Jadi gue masuk itu jam 12 siang. Pulangnya jam 8 apa kalau saya jam 8 malam. Shift 2 ya itu. Nah pas jam tujuan itu masih jam 7 ya. Itu habis sholat Isya lah itu. Pas habis sholat Isya. Jadi ada pantry di luar itu. Pantry ini ada pantry luar sama pantry dalam. Nah gue naruh barang-barang di pantry luar nih yang deket toilet cewek sama lift gitu. Gue naruh barang di situ. Pantry-nya kecil tuh, cuma 2x1 gitu. 2x1, ada wastafel segala macam situ. Nah, gue naruh jaket di belakang pintu tuh, belakang pintu yang ya paku-paku gitulah. Naruh jaket tuh di situ, Pak, di pintu. Gue pikir kerjaan udah beres kan, jam 7 tuh udah beres, habis aja, habis sholat juga. Gue mau ngambil jaket nih, gue mau nungguin absen di bawah. Kan gue kerja waktu itu di lantai 2. Gue mau nungguin jam pulang lah di lobi gitu, sambil nonton TV di lobi. Gue ambil jaket nih, cuma ngambilnya tuh gue nggak masuk ke pantry. Ngambilnya tuh gue cuma buka pintu pantry, gini-gini doang. Ngeraba-ngeraba gitu. Nah, gue ngeraba-raba. Susah nih ternyata kan, nggak bisa-bisa. Akhirnya gue masuk. Sebenarnya gue malas tuh udah masuk. Soalnya kan biar kata kecil gelap banget kan. Gue nyariin lampu, gue masuk dah. Ngambil jaket, baru pakai satu tangan nih, masukin jaket satu tangan sambil buka pintu. Nah pas gue buka pintu itu ada cewek diri depan gue, tapi nyamping. Diri depan gue nyamping, dia ngadep ke jendela. Jadi pintu pantry ini sama pintu toilet cewek ini berhadapan. Nah ini lorong gitu ya. Nah ini depan ini jendela. Ini cewek ini diri di depan pintu pantry ngeliat keluar ke jendela gitu. Lemes gua. Ini udah kayak dicopot tulang, udah lemes nih. Soalnya di samping gua tahu itu udah nggak ada orang, karena kan pegawai negeri itu waktu zaman gua itu nggak ada istilah lembur ya. Lembur itu nggak ada. Jadi lo mau lembur sampai jam berapapun kalau kata karyawan, ya lo nggak dibayar sama perusahaan. Jadi wajar kalau waktu itu on time semua. On time pada jam 4 tuh. Maghrib aja itu udah jarang ada orang. Itu kenapa gue sadar itu bukan orang. Cewek itu pakai baju piyama tidur. Mana ada orang di kantor kayak baju piyama tidur kan? Udah gitu, gue buka pintu seberisik itu nggak ada respon. Dia ngelihat kosong aja. Ya gue yakin lah ini bukan orang kan. Terus gue teriak tuh manggil temen gue yang satu shift nih, namanya Fran nih. Nah, gue panggilin nih si Fran. Si Fran nyautin doang, apaan? Gue lagi di ini. Gue lagi di sini, lo sini aja gitu. Jadi posisinya ini divisi gue, ini apa? Yang pantry sama toilet itu, ini divisi lain. Nah, ini gue posisi di tengah-tengah itu.
Nah yang divisi sebelah gua ini si Fran yang jaga cleaning service, dia cuma teriak-teriak nyautin gua doang. Jadi gua manggil nama dia, dia teriak ada apaan, nggak nyamperin. Itu lama dia, itu si cewek itu depan gue itu lama, sampai dari lemes nyender ke apa wastafel doang, nyampe gue jatuh ke bawah, lemes, saking lemesnya ngeliat yang kayak gitu. Karena mukanya gimana ya, mukanya sih nggak hancur, mukanya tuh kayak nggak ada darahnya tuh, kalau putihnya putih gitu, kayak manekin gitu kayak manekin gitu. Serem. Nah pas gue teriak manggilin si Fran nyautin gitu doang, gue jatuh, baru dia hilang. Hilangnya tuh ya hilang gitu, Hilang gitu aja. hilang udah, nggak jalan nggak apa, hilang. Nah pas hilang itu gue apa, nggak kabur nggak apa, malah gue jadi aneh karena gue baru pertama ngeliat kan hilang gitu, ting gitu, kayak orang sulap gitu. Gue langsung ngeliat ke belakang, takutnya ada yang selain dia kan, takut apa dia pindah gitu. Gue liat buru-buru liat nyariin, baru gue tuh turun kabur. Jadi nggak langsung gue lari pas dia hilang tuh, gue takutnya dia tuh ke belakang tuh nggak kemana gue gitu. Itu cewek itu hari pertama, malam pertama itu gue ketemu sosok cewek itu. Ada lagi berapa kejadian yang kalau menurut gue ya itu horor, tapi bukan gue yang ngalamin, tapi menyangkut ke gue juga. Karena yang dilihat sama orang yang ngalamin ini, itu yang dilihat gue. Jadi ada sosok di situ yang nyerupain gue nih di situ. Itu saksinya ada banyak. Pertama orang ngelihat gue itu ada bos satu manajer, namanya gue nggak bisa sebutin ya. Ada manajer di divisi gue situ. Jadi divisi gue tuh ada 2 manajer, 1 senior manajer SM. Setara sama kepala divisi lah. Nah ada manajer nih satu yang lokasi duduknya tuh di ruangannya di tengah. Waktu itu dia ngeliat gue lagi ngelap meja pas dia jam pulang. Dia ngeliat gue lagi ngelap meja nih, ditegur sama dia, "Pan, pulang ya," gitu. Nggak nyaut. Tegur lagi, "Pan," nggak nyaut lagi. Nah dia turun tuh, akhirnya turun. Mobilnya udah nungguin di lobi nih, mobilnya dia udah nungguin di lobi. Nah gue dateng, gue nih yang asli nih, gue lagi buang sampah ke ujung area gedung itu. Jadi buang sampah ini harus keluar gedung dulu, lewatin parkiran. Nah di situ ada tong sampah, jadi bak mobil sampah gitu. Nah pas gue habis buang sampah, gue ngeliat nih mobil bos gue kan. Lah, bos gue udah mau pulang nih, gue buru-buru nih. Nah pas gue masuk ke arah lobi, bos gue tuh masih di luar mobil nih, masih apa, mau naik mobil. Kaget dia ngelihat gue dari arah belakang mobilnya, dia kaget ngeliat gue. "Loh kok kamu di sini?" "Lah emang saya lagi di sini, kenapa?" Gue bilang gitu. "Baru udah pulang." "Kamu siapa?" "Lah kamu siapa?" katanya. Dia nanya. Soalnya dia saat itu yakinnya gue yang di atas tuh. Makanya dia nanya, "Kamu siapa?" "Lah saya Irfan Pak," bilang gitu. "Loh yang di atas siapa?" "Emang ada orang di atas?" Bilang. Panggil security yang di lobi. "Saya ini Irfan Pak." Tuh Pak Dodi, ada security namanya Pak Dodi. "Om Dodi sini dong." "Saya lagi buang sampah kan dari tadi." "Iya, emang kenapa Pak? Ada masalah?" "Enggak, saya tadi ngeliat kamu di atas gitu." "Ini kamu dari kapan?" "Dari tadi." "Itu yang di atas siapa?" "Oh siapa Om Dod?" Nah, gue mau periksa nih sama Om Dodi kan. Nah itu bos gue tuh tadinya gue mau ajak juga, "Coba lihat ke atas," gitu. Dia nggak berani. "Udah kamu aja, saya pulang dulu." Dia kabur. Tuh pertama ngeliat gue itu, bos gue tuh ngeliat gue. Nah ada lagi nih OB, kan gue cleaning service ya, ada OB situ. Dia ngeliat gue juga, cuma posisinya dia ngeliat sosok yang kayak gue ini dari arah lobi naik ke lantai 2 sampai dikejar terus sama dia. Jadi posisinya itu gue lagi di pantry dalam, pantry yang deket musola di dalam ruangan ya, dalam divisi ada pantry kecil buat bikin kopi. Cuma nggak ada airnya, nggak ada, ibaratnya nggak ada wastafel, nggak ada buat cuci-cuci situ, cuma khusus meja buat bikin-bikin aja gitu. Di pantry itu gue lagi nyemilin makanan nih. Nah gue denger ada temen gue nih yang OB itu manggilin, "Jung," kan gue dipanggilnya Jajung ya, "Jung."
Gue bangun dong, gue ngeliat ke lorong, dia nih, ada dia benar. Jadi lorong divisi itu kalau dari ujung sini pantry, ujung sini pintu masuk nih. Nah pas gue keluar pantry, otomatis gue ngeliat dia dong dari pintu masuk. Dia manggilin gue nih, ya gue samperin. Tapi dia masih teriak-teriak terus. Jung, iya apaan? Gue juga teriak kan jadinya, walaupun masih ada karyawan tuh. Nah apa sih lu? Dia kayak nggak ngeliat gue nih, mbak. Dia malah manggilin gue terus, malah belok ke arah ruang rapat. Jadi habis pintu masuk sebelah kanannya ruang rapat. Dia belok ke ruang rapat tuh. Nah pas dia belok ke ruang rapat, gue kejar nih, agak lari gue tuh. Gue kejar, gue tarik nih, gue tepak. Lu kenapa manggilin gue? Nah kata dia gini, lalu kan di dalam tuh. Gitu. Jadi dia ngelihat gue dari bawah, naik ke atas, dikejar sama dia. Masuk ke ruang rapat, terus dikejar. Dia ngelihat gue masuk ke ruang rapat. Nah, baru tuh gue nepak. Berarti tadi dia nggak ngelihat gue tuh. Keluar dari pantry dia nggak ngelihat sama sekali gue. Kalau dia fokusnya ke itu yang dikejar. Dia mau minta bantuan katanya. Jadi dia lagi belanja bulanan, parkir mobil depan lobi, dia ngelihat ada gue di situ. Dia minta bantuin bawain barang, cuma guanya not respon katanya. Dikejar, mau ditepak. Cuma gue jalan aja dikejar terus. Jong, bantuin doang sebentar gitu. Kata dia sih gitu versinya dia. Ya cuma yang gue lihat lah gue di pantry lagi ngemil gitu. Lepas apa kata, lu kan di dalam. Dalam dari mana? Gue gini nih pintu. Tuh kunci. Gimana gue masuk ke dalam? Baru dia kaget tuh. Pusing kata. Ah nggak beneran deh, nggak bener. Kalau yang sosok yang nyerupain gue yang paling serem ada nih satu. Kalau menurut gue sih paling serem. Soalnya ekspresinya aneh. Ada di situ karyawan namanya Pak Bayu. Kalau kantor gue itu kan namanya kantor pada umumnya ada partisi-partisi gitu kan. Nah dia di lorong partisi itu dia melihat gue nih di sampingnya dia nih lagi apa nyapu. Jadi walaupun full karpet kan gue vakum itu cuma pagi doang vakum karpet itu. Nah gue selebihnya gue nyapu, ntar vakum lagi sore pas udah gak ada karyawan kan. Jadi kalau lagi kerjaan gak mungkin juga kita vakum kan. Gue nyapu. Pak Bayu ini ngelihat gue lagi nyapu di sampingnya dia, kehalangan partisi doang. Ngelihat gue lagi ngapain? Ngelihat gue katanya lagi senyum-senyum, lagi nyengir-nyengir sambil nyapu. Dikira Pak Bayu, gue lagi pakai headset dengerin musik. Ditegur sama dia. Kata Pak Bayu nih, Pak Bayu ngomong nih. Lagi seneng amat sih Jung, katanya gitu. Senyum-senyum sendiri. Diam aja katanya gue. Sambil nyapu, sambil cengar-cengir, diam. Gak lama, gue nawarin nih. Gue yang asli nih nawarin dia. Jadi kalau di kantor gue ada rapat, kan ada makanan yang sisa-sisa rapat gitu kan. Tawarin lah. Pak, ada yang mau gak nih? Kue-kue gitu kan. Nawarin kue-kue bekas rapat gitu. Nih Pak, masih ada kue-kue banyak bekas rapat gitu. Nah, gue nawarin dia tuh. Pak Bayu, mau gak? Loncat deh kaget. Jadi dia pasti gini. Dia lagi posisi kerja nih, dia ngeliat gue di sini nih katanya lagi cengar-cengir itu. Nah, gue nih yang nawarin dia kue dari arah sini. Jadi dia habis negor ini, gue nawarin kue. Nah, makanya dia ngeliat gue tuh kaget. Padahal ini gue yang asli yang nawarin kue ya. Soalnya gue bilang, kenapa Pak? Dia langsung nyariin. Tadi kamu di sini nyapu, cengar-cengir. Orang sini lagi beresin ruang rapat nih, kue. Saya bilang gitu. Dia langsung nyariin, celinguk-celinguk nyariin yang nyapu tadi. Soalnya bentukannya saya lagi nyapu, cengar-cengir. Menurut saya sih, kalau itu dia ngeliat ekspresinya. Kalau bos gue yang manajer itu nggak ngeliat kan dari belakang gitu, cuma ngeliat lagi ngelap doang. Nah kalau Pak Bayu ini ngeliat gue ekspresinya senyum gitu. Pernah nih, tandem gue nih namanya Mbak Asih. Dia tuh kalau shift 1 nih, pulangnya kan jam 2. Tanggung kan, asar jam 3. Biasanya kan pulang habis asar lah, habis sholat asar baru pada pulang. Sama gue juga sering kan kayak gitu kan, nanggung habis asar. Nah, kejadiannya ini pas mau sholat asar tuh. Jadi tuh di dalam ruangan tuh, ada pantry dalam tuh yang gue bilang pantry dalam, sampingnya tuh ada musola kecil, musola itulah.
paling 2 kali 3 lah gitu, musola kecil. Terus pakai partisi doang, nggak ketutup, cuma partisi doang. Ada tataminya juga, kayak tatami tau kan yang itu undakan gitu. Pakai gituan musolahnya. Nah, pas gue datang nih, gue pikir Mbak Si udah pulang kan. Gue ke pantry, nggak taunya dia lagi duduk di situ, pakai mukena. Gue tanya kan, Mbak Si belum pulang, gue gitu. Abis sholat apa udah sholat? Soalnya gue juga mau sholat. Dia kaget. Jadi dia lagi mainan handphone. Pas gue tegur Mbak Si belum pulang, dia ngeliat gue langsung kaget. Kaget, dia ngeliatin doang tuh, ngeliatin melongo gitu. Gue bilang, Mbak udah sholat atau belum nih? Gue mau sholat nih, gue bilang gitu. Dia diam. Mbak Si, lah kamu dari mana, Pan? Ini sih dari depan ambil wudhu. Jadi ternyata dia kaget lihat gue karena dia duduk di situ, duduk di pantry itu, karena nungguin gue lagi sholat di depan pintu musola. Dia nggak bisa lewat. Dia mau sholat, ada gue sholat pas di depan pintu, nggak bisa lewat dianya. Dia akhirnya nungguin gue selesai sholat, katanya mainan handphone. Sedangkan gue baru dari pantry, dari luar baru masuk, baru ngambil wudhu. Itu dia kaget, akhirnya dia nggak jadi sholat situ. Tadi kamu sholat loh di sini gitu, saya tungguin, saya nggak bisa masuk. Ini saya baru ngambil wudhu. Nggak beres, ada di kabur langsung tuh. Mau kemana Mbak? Sholat di bawah aja. Duh, banyak yang lihat kayak gue tuh, banyak. Nyerupai ya? Nyerupain, iya. Menyerupai. Terus ada cerita apa lagi, Kak? Yang sosok pertama, cewek pakai baju itu, Iya, Mak. gue ngeliat dia lagi. Waktu itu gue lagi nonton TV. Jadi TV-nya itu ada di lorong nih. Lorong, kantor divisi itu lorong. TV-nya ada di situ. Nah, gue lagi nonton itu, narik bangku karyawan, kan karyawan udah sepi kan. Gue tarik bangku nih, nonton. TV-nya, posisi TV-nya tuh di atas lemari kabinet di atas gitu. Jadi gue agak ke atas gitu nontonnya. Belakang TV, ruangan manajer gue yang 3 itu. 2 manajer, 1 senior manajer. Jadi posisi TV, lemari. Nah, sininya tuh ada jalan sama sekretaris. Ini ruangan 3 nih. Jadi posisi di belakang TV itu ruangannya kan. Gue ngelirik doang padahal ke ruangan yang tengah. Ruangan bos gue yang tengah. Itu ada cewek yang pertama gue lihat itu. Dia. Cuma aneh. Dia duduk di atas lemari. Duduk ya. Lemari itu mepet ke kaca ya. Lemari di ruangan bos gua mepet di kaca. Tapi dia duduk nembus kaca. Masuk gak? Ini ujung lemari nih, mepet ke kaca. Nah, dia lemari kan madep sono, ininya kaca. Nah, dia duduknya madep ke gua gini. Ini kaca nggak pengaruh sama dia. Berarti setengah badannya Setengah badannya dia di kaca. Ya, sih. Gila sih. Dari tatapannya dia, gue sama-sama ngeliat ya. Sama-sama dia ngeliat gue juga ngeliat dia. Lama itu. Dari tatapan dia sih nggak ada ekspresi apa-apa. Mungkin yang dia kira ya, gue nggak ngeliat dia kali. Dia kayak bengong aja ngeliatin gitu. Itu gue ngeliat gitu. Ngeliat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Baca doa nggak bisa, apa-apaan nggak bisa. Sekalinya bisa bergerak deh. Udah agak lama gue bisa bergerak. Mau bangun, lemas jatuh lagi. Mau bangun itu, mau ada niatan mau kabur gitu. Lemas jatuh lagi. Pas gue nunduk lama ya, dalam hati lah baca-baca doa-doa pendek gitu. Pas gue lihat lagi udah nggak ada tuh. Nah, pas nggak ada itu baru gue entengan lah badan tuh. Gue kabur ke bawah, ke lobi, kasih kuncinya ke security. Padot, tolong kunciin atas, gue nggak mau balik lagi ke atas, gue bilang. Itu jam 7 malam. Soalnya keadaannya gue udah kerjaan udah beres, udah tinggal nunggu jam pulang.
makanya gue nonton TV udah santai. Sosok yang itu gue ketemu lagi di situ. Ada lagi yang gue lihat nih, bentukannya kayak yang dibilang kuntilanak itu. Gue ngeliat, ini berasumsi gue ya, soalnya gue ngeliat cuma setengah doang, cuma bajunya doang. Jadi waktu itu di di depan sekretaris itu, ya ada ruangan bos gue 3, manajer itu, depannya ada sekretaris 1. Itu ruangannya agak lebar gitu, agak lebar. Tempat gue biasa nyiapin makanan buat rapat atau nggak buat jamuan bos gitu. Gue lagi nyapu di situ, ada yang lewat, yang dibilang baju kuntilanak ya itu yang gue lihat. Penglihatan gue ya, dari kanan ke kiri tuh lewat. Jadi kan gue nyapu nunduk nih, gue ngeliat dia lewat di depan gue tuh, dari kanan ke kiri. Gue diem tuh, gue kalau kata orang terkesima gitu ya. Cuma gue nggak berani nengok, nggak berani apa yang nanti kelihatan gitu. Gue nyapu lagi tuh, lewat lagi nih dari kiri ke kanan. Pas gue lagi nyapu lagi tuh berapa lama, lewat lagi. Udah tuh diem tuh, gue tuh udah nggak berani nyapu lagi, udah diam ya, nunduk. Nggak berani gue mau nengok dengak gitu, nggak berani. Gue nunduk terus ngeliatin pangki sama sapu tuh, gue liatin. Diem, lewat lagi dia dari kanan ke kiri, tapi berhenti depan gue. Berhenti depan gue tuh. Gue ngelihat bajunya, ya terserah tuh sakit hati apa enggak, pokoknya itu baju kuntilanak yang gue lihat. Itu ada putih gitu, lusuh gitu. Diem tuh depan gue tuh. Itu saking gue takutnya, gue megang sapunya patah. Sapu yang bawahnya tuh ketekan gitu, patah sapu tuh. Diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dia terbang. Kenapa gue bisa bilang dia terbang? Karena gitu, kayak baju gitu kan, kayak baju daster gitu, di depan gue warna putih, hilangnya gitu, kayak ditarik dari atas gitu. Baru tuh gue berani nengok, tapi ya nggak nengok ke dia, nggak ke arah sono kan. Gue nyapu, dia terbang gitu, gue langsung balik badan, langsung kabur gue ke bawah. Sapu gue tinggalin. Kenapa gue tahu sapu patah? Tuh gue belum tahu sapu patah. Gue taunya pas balik lagi minta anterin. Balik lagi gue liat geletakan tuh, pangki sapu udah pada patah. Untungnya dia udah nggak ada. Terbangnya gitu, swing gitu. Kayak ini, kayak sapu tangan gitu, sapu tangan gituin. Ditarik ya. Kayak gitu. Tapi gue nggak ngeliat itu ya, nggak ngeliat mukanya, nggak. Soalnya gue ngeliat cuma sampai sebatas itu aja, udah nggak berani ngeliat yang kayak gitu. Pernah juga gue dipanggil di situ. Jadi di kantor itu pada akrabnya ya, akrab karyawan-karyawan ya kan, adalah karyawan-karyawan yang pulang-pulang malam gitu, geng-gengan kalau pulang kerja nongkrong dulu gitu. Tuh kenal gue nya Jajung namanya, bukan Irfan. Nah malam itu gue dipanggil sama cewek, panggilannya Mas Irfan. Nah itu nggak ada di kantor gue yang manggil kayak gitu. Kejadiannya di ruangan senior manager gue pojok. Ruangan senior manager itu ada toilet sendiri. Di dalam ada toilet sendiri. Nah niat gue nih mau bersihin toilet itu. Baru masuk pintu, baru paling 2 langkah itu dipanggil gue. Dipanggil sama suara cewek. Itu suara cewek cakep banget yang manggil gue. Halus buat kayak penyanyi lah ibaratnya. Panggil nih. Gue nengoknya ke arah ruangan manajer yang gue ngeliat cewek di atas lemari. Gue ngeliatnya ke arah situ, nggak tahu kenapa gue pengen ngeliat ke arah situ. Ya, ada tuh
Baru niat mau jalan lagi, dipanggil lagi kayak gitu, panggil lagi. Gue nengok lagi, nyariin kagak ada, belum bergerak tuh ya, masih di situ. Itu gue masih nyariin, masih dipanggil lagi. Yang bikin gue takut, dia manggilnya suaranya berubah. Dari suara cewek kayak penyanyi lah, suara sampai jadi suara laki. Astaga. Nadanya itu lama-lama berubah, nadanya Mas Irfan gitu. Dia nggak peduli, gue takut, gue celingak nyariin, kagak ada gitu. Nah pas suaranya berubah, udah gue diem tuh, nggak berani gue tuh, nggak mau ngapain, gue diem aja deh. Ini bawa ember kan buat bersihin kamar mandi, diem aja gue nunduk. Dipanggil. Berhentinya pas security minta kopi. Jadi biasa kan ya, security situ udah terbiasa minta kopi ke gue karena gue pulang malam mulu kan. Dia manggil tuh, "Jong, bagi kopi ya." Gitu. Ya, nah itu berhentinya pas itu. Pas ada security negor gue. Gue nggak tahu tuh kalau security nggak negor gue minta kopi gitu ke atas, gue nggak. Soalnya pas yang gue ingat tuh gue lagi nunduk, dipanggilin sama itu cewek yang suaranya berubah. Nggak lama suara security itu, "Jong, gue bagi kopi." Nah baru tuh lepas, baru sadar lagi lah, nggak lagi. Udah gue nggak jadi bersihin toilet itu, gue langsung balik. Panggil sama itu. Kalau sosok lain lagi nih, ada sosok nih. Itu pas kapan tuh Kak? Pas udah berapa bulan kerja di sana? Masih awal-awal ya? Nggak, udah lama, berapa bulan nih. Udah berapa bulan, udah terbiasa lah gue tuh sama yang kayak gitu. Bukannya terbiasa jadi berani, enggak. Ibaratnya denger tadi ada kejadian ini kan, yang ngalamin gak gue doang kan, banyak yang tadi ada kejadian kayak gini, ya udah emang gue juga sering gitu kan. Itu nggak ada pemikiran gue bakalan ketemu lagi sama ya makhluk-makhluk kayak gitu ya. Jadi ceritanya gue tuh bersihin ruang panel, ada depan toilet cowok tuh ruang panel kan gak kepake, cuma isinya tombol-tombol doang kan. Gue bersihin nih. Terus gue bilang sama sekretaris, "Bu, kalau nyariin saya di situ ya ruang panel," gitu. Udah saya bersihin tuh, saya kasih kardus gitu. Saya standby-nya situ aja daripada di pantry dingin, bilang gitu kan. Ya udah, gue bersihin tuh ruang panel, kasih kardus buat tiduran situ tuh. Kecil lah, 2x1 kali, kecil banget. Nggak ada apa-apa nih awalnya nih, nggak ada apa-apaan. Kan udah enak dong, udah ibaratnya ada base camp baru kan, udah tempat baru. Ada nih, ibaratnya ya ada karyawan nih yang ngasih donatur ini apa, kipas angin tuh, kipas angin kecil. Soalnya pas dia lewat ke toilet dia ngeliat gue tuh, "Jung, di sini." "Iya Pak," bilang gitu. "Wah, ada kipas angin enak nih." "Ya udah beliin dah, ntar saya yang pasang," gue bilang gitu. Bener tuh dibeliin sama dia kipas angin kecil. Gue pasang nih kipas angin. Wah enak tuh emang kipas angin. Itu siang deh, kejadiannya siang. Gue tutup pintu, kan gelap ya, tutup pintu. Tapi nggak gelap-gelap banget sih. Namanya ada lampu-lampu panel gitu kan. Nah, baru itu mungkin gara-gara kipas angin itu kali ya, jadi penunggu situ nggak betah. Baru sebentar gue tiduran gitu, rebahan di pojok atas itu, pojok sudut-sudut ruangan gitu. Gue pikir tambah bayangan, namanya gelap, agak gelap gitu kan, bayangan apa gitu. Gue perhatiin kayak plastik gitu, kayak gumpalan plastik. Gue perhatiin lama-lama gue liatin nggak ada matanya. Gue bilang, itu yang gue bikin takut ya, dia senyum loh. Pas paling jelasnya, yang sejelas-jelasnya yang gue lihat, itu dia kayak nempel gini. Nah, kayak itu di pojok atas tuh. Dari awal gue lihat, gue kira bayangan, kira plastik, ya, itu ternyata lama-lama dia berubah jadi begitu. Sejelas-jelas yang gue lihat ya. Nggak nunggu apa-apa, gue kabur langsung. Sebelum masuk kipas angin nggak ada apa-apa, gue tidur di situ, nggak ada. Mungkin apa kebetulan doang apa.
Itu nggak lupa. Mungkin kalau gue inget lagi, gue merem gini juga kelihatan lagi mukanya. Soalnya gitu, nggak bisa dilupain itu yang kayak gitu, gitu. Matanya senyum gitu, kayak mau makan. Iya. Nah itu asli. Ternyata dia tuh begini. Gue kirain gumpal-gumpal doang gitu. Ternyata dia tuh pegangan begini. Nggak tahu ya itu apa gitu. Cuma hitam semua, ada matanya, ada multi gitu. Soalnya pas gue cerita ke teman-teman gue, itu kelawar kali, siluman kelawar apa. Katanya jelas. Di lantai 4 gue pernah ngeliat. Waktu gue nemenin securities itu matiin lampu. Pas gue masuk malam, udah mau pulang nih, ya kan. Udah absen malah, udah pakai jaket, udah absen nih. Security itu ya karena temen lah kan. Jung, tar lu anterin gue dulu ke atas yuk, lantai 4. Kenapa? Iseng gue, matiin lampu yuk. Belum gue matiin lampunya. Ya udahlah, gue pikir naik lift nih ke lantai 4 nih. Pas masuk gue udah aneh tuh awalnya. Kayak ada binatang lewat, kecil. Nah gue pikir tuh kucing. Lewat cepet gitu. Jadi pas security ini buka kunci ruangan itu yang mau dimatiin lampunya, gue berdua masuk. Itu kayak ada kucing gitu lewat set gitu cepet. Gue juga berhenti tuh. Kok kucing bisa di dalam kantor, gue pikir. Apa ada yang miara di dalam kantor gue. Udah gue diemin tuh. Posisinya divisi itu persis di atas ruangan divisi gue. Nah yang divisi yang seberangnya itu udah mati lampunya, tinggal itu doang. Udah nih matiin lampu, semuanya gue bantuin matiin lampu. Gelap kan deh, keluar lagi, keluar kunci. Gak ada cahaya tuh. Pas mencet lift, gue sempet ngobrol-ngobrol tuh, nggak ada apa-apa. Walaupun gelap gitu kan, ya ada sinar-sinar bulan, sinar dari luar gitu, cahaya kan kelihatan ya. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, lift kebuka nih, terus cahaya masuk kan, cahaya lift tuh. Baru terang, gue ngeliat kayak Gondorwo, tapi kecil. Kenapa gue bilang kecil? Dia tuh nggak lebih tinggi dari gue, segini gue lah gitu. Kalau gue diri ya. Yang bikin gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bengong ngeliatin dia tuh. Dia bentuknya bulu semua. Tangannya tuh sampai ke ubin. Dia diri nih, tangannya tuh nyampe ke ubin. Panjang banget ya. Panjang tangannya, panjang. Itu dia bengong ngeliatin dia karena bentuknya aneh. Takut juga. Jadi ngeliat dia tuh kayak tawanya tuh tawa takut, aneh gitu. Ya sampai tempat gue manggil tuh, yang security manggil kan. Jung, gue baru enggak, dia udah nggak ada tuh. Yang gue lihat. Lalu gue masuk, gue nggak cerita ke teman gue yang security, gue nggak cerita. Takutnya kan dia jaga malam. Udah gue diem, gue masih mikirin tuh apa nih, apa yang gue lihat nih. Soalnya aneh sih, tangannya begini, tangannya gini. Nggak gini. Tapi sampai ke bawah ya? Tangannya di bawah gini. Kayak gini? Pendek sih segini. Bulu semua. Matanya yang dibilang orang lihat matanya nyala ya itu kali, mungkin bukannya nyala ya, merah doang gitu, merah kayak orang begadang gitu, merah gitu. Mulutnya nggak kelihatan sih matanya doang. Gue pernah kerja di gedung sebelahnya, namanya gedung penunjang. Gedung penunjang itu di sebelah gedung yang lama gue. Itu cuma 3 lantai. Jadi lantai 1 buat koperasi, lantai 2, lantai 3 buat server. Nah gue ini sendiri di situ kerja. Lantai 1 doang kan, lantai 2, 3 itu kalau ada teknisi ke atas baru boleh masuk. Soalnya kan nggak sembarangan orang kan. Jadi gue kerja di lantai 1 doang tuh, koperasi itu doang. Itu gue kerja di situ sampai bos gue marah karena gue datangnya siang mulu. Kenapa? Gue kerja di situ sampai bos gue marah gara-gara gue datang siang mulu. Kenapa kakak datang siang? Sebenarnya gue awal-awal datang pagi. Ya. Gue pagi datang, biasa lah kayak biasa kan, masuk jam 6 waktu itu gue kan.
lagi udah berapa lama gue kerja di situ, awalnya nggak ada apa-apa ya biasa. Nah berapa lama gue kerja di situ, di gedung itu, mungkin gue kepagian kali ya. Jadi keadaannya gue nginep, gue ke situ pagi-pagi mau beres-beres, baru nyalain lampu nih, lampu sentral sama AC sentral di belakang tuh posisinya, deket toilet. Gue nyalain nih, tak nyala semua kan lampu, seret, AC juga bunyi tuh. Gue mau ngerjain bersih-bersih, karena koperasi kan santai ya, gue mau ngerjain dari depan dulu, dari lobi dulu nih, lobi baru ke dalam gitu. Baru gue mau ngerjain itu, gue ngeliat yang dibilang pocong, tapi tuh nggak semuanya gue lihat, kayak mungkin pinggang ke bawah gitu ya yang gue lihat tuh. Soalnya dia setengahnya lagi di atas. Gue ngeliatnya tuh di atas. Tinggi banget dong. Enggak. Dia tuh gini, ini pocong nih. Nah, gue ngeliatnya gini tuh. Dia terbang. Iya, di atas gitu. Oh, jadi berarti... gue ngeliat kakinya doang. Tapi dia di plafon gitu ya? Jadi setengahnya lagi gue nggak tahu tuh ke atas gitu. Tembus setengahnya Tembus berarti ke di atas. atas plafon ya? Dan dia jalan gitu. Tuh pagi tuh, 6:30-an pagi. Astaga, serem banget. Itu kalau pocong kan dibungkus tali gitu kan? Itu dong? dibungkus, makanya gue tahu itu pocong. Oh my. Gak ada lagi kan selain dia yang dibungkus. Iya, benar-benar. Gue nggak tahu dia udah berapa lama di situ. Gue bisa nengok ke dia karena dia itu jalan di atas. Awalnya nggak kelihatan, nggak ngeh lah. Gue jalan nih mau bawa bandel mau ke depan. Pas dia jalan gitu baru lah, dia jalan kan. Langsung gue itu gue mau keluar ke depan ngelewatin dia kan. Ya gue keluar lewat belakang, lewat pintu belakang. Gue keluar tuh nunggu karyawan dulu koperasi satu masuk. Yoko apa ya namanya ya, mau masuk baru gue ikut gitu. Nah abis kejadian itu baru dah gue pikir nih gue masih kepagian kali ya, gue pikir dia masih ada gitu, masih jam-jamnya dia. Udah siangnya dah, besokannya nggak mau gue pagi-pagi. Bos sampai marah, lu datangnya siang mulu. Sebenarnya gue nggak datang siang, gue jelasin ke bos gue datangnya pagi, cuma gue nggak mau masuk. Malas sih masuk. Ya sekarang gue pernah bersihin ruangan yang kosong nggak di gedung itu, kosong nggak ada apa-apa, cuma jendela kaca semua. Karena marmer itu takut bercak kan, ya paling dipel tiap hari gitu kan, dipel tiap hari. Nggak ada, kosong, emang belum kepake ruangannya. Tiba-tiba ruangan itu gelap semua, gimana coba? Siang loh. Listriknya mati? Nggak ada listrik. Itu ruangan itu di samping masjid. Jadi full kaca ya, sinar matahari masuk semua. Tapi tiba-tiba gelap? Gelap, gue kayak ditutup gitu. Oh, jadi kayak sinar cahaya matahari di luar tuh nggak masuk? Jadi kayak gue lagi ngepel itu kayak ditutupin pakai hordeng. Nah, kayak gitu. Cuman nih ruangannya gede. Bisa 5 kali 10 meter itu. Kayak ruang rapat gitu, ruang rapat gede. Ini jendela nih. Kalau gue lagi ngepel situ, ada yang driver mau tiduran di masjid tuh kelihatan, namanya jendela full kan. Full jendela gitu. Ya kelihatan orang lagi pada di masjid. Dan gue ngepel situ. Tiba-tiba buat gelap semua. Pas waktu gelap itu kakak ngeliat nggak di luar kaca tuh? Agak kelihatan, gue sampai gini-gini nih megangin kaca. Berarti emang gelap gulita gitu? Gelap. Nih gue megangin kaca gini. Megangin kaca, gue keluar buka pintu, baru tuh kelihatan. Lama nggak? Ya dibilang lama. Lamanya karena gue mau keluar, susah. Gue lagi ngepel nih gelap. Gue bingung kan. Panik. Gelap gimana sih, kayak orang merem gitu gelap. Ngeraba-ngeraba, dapet pintu, gue keluar. Lari keluar, ngeliat ke kaca itu nggak ada apa-apaan. Udah terang kembali? Terang. Jadi pas gue keluar gitu ngeliat dari luar, nggak ada apa-apaan, nggak ada yang ngalangin. Tuh gue, tapi sempat nyoba-nyoba masuk lagi gitu, ya nggak ada apa-apa sih. Ada sekretaris, bukan divisi gue, divisi seberangnya, yang teman gue Fran itu. Sekretarisnya si Fran ini
lagi nungguin suaminya di sofa lantai 2 itu yang dekat pantry lantai 2 itu. Depan lift lagi nungguin suaminya nih. Nah, pas gue lagi naik ke atas, dia nanyain ke gue, Bu Siska itu sekretaris gue ya. Bu Siska belum pulang, Jong. Udah, dari tadi. Lah itu kamar mandi siapa? Jadi malam-malam itu ada yang mandi di kamar mandi, ada suara air. Mana emang ada? Ada. Ah, yang bener, Bu, gue bilang gitu kan. Ini udah gak ada siapa-siapa nih, gue bilang gitu. Ibu aja di sini nungguin suami doang kan, langsung pulang. Itu si Siska kali dalam. Nah, gue masuk nih, ngedengerin. Bener tuh ada suara air tuh. Nah, karena gue udah paham kan, ibaratnya nih kejadian-kejadian kayak gitu, gue bilang nih ke ibunya nih, Bu percaya nggak nih, saya dobrak masuk nggak ada apa-apaan di dalam gue. Gue berani tuh, karena dia pas gue bilang udah sepi, dia langsung muka panik gitu, langsung diri, terus megang, coba Jung cek. Ya udah berdua, gitu. Gue ngecek berdua itu, sama ibu itu. Ayo sini temenin, gue bilang gitu. Ya udah, dorong di belakang gue, dorong. Masih kedengeran loh suara ini, masih kedengeran. Kayak apa sih? Shower dipantengin. Nah, dipantengin gitu. Terus kayak shower kan bunyi gitu doang ya, gitu ya. Terus kayak dimainin, kayak cek gitu. Kayak orang mainin air, cek gitu. Nah, suaranya kayak gitu. Jadi kalau kita dengar kayak ada yang mandi gitu, gerakan gitu. Gue hitung deh, 1, 2, gue buka, blok, kagak ada. Ibu itu langsung jerit, kabur. Airnya juga kering ya? Hah? Airnya basah, cuma mati. Oh oke. Kali aja kering. Enggak, airnya basah, mati. Soalnya pernah juga, gue depan mata gue keran nyala, pernah gue. Berarti hantu di kantor kakak tuh nggak cuman dari suara, terus juga penampakan, bisa gerakin benda juga ya, yang keran tadi. Wow. Kan gue dulu masih ngerokok nih. Nah, pas gue lagi nyuci piring nih di pantry luar itu, yang awalnya gue ngeliat yang cewek itu. Kan tuh tempat nyuci piring gitu kan. Nah, gue nyuci piring di sini bersih. Malam-malam tuh. Nih gue lagi sosok berani gitu kan. Sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil cuci piring. Wah, metal dah, udah nggak ada orang kan, karyawan. Udah pada sepi lah. Karena gue nginep kan posisinya. Gue langsung merinding kan. Wah, nggak beres nih. Tapi sosok berani, gue jujur, gue penakut tapi sosok berani waktu itu ya. Gue ngomong sendiri nih, ucap. Lo kalau minta rokok, minta aja, nggak usah kayak gini. Gue lagi nyuci piring nih, jangan diganggu. Gue ngomong gitu. Gue taruh rokok, gue bakar lagi rokok yang baru nih. Bakar rokok, bakar. Gue taruh jendela. Cak. Udah kebakar nih rokok. Baru mau nyuci piring lagi, itu rokok langsung diisep abis. Gue langsung piring pecah, gue lempar. Kaget banget. Di, piring gue langsung gue lempar, pecah. Hubrang. Temen gue langsung pada nanyain, kenapa lu? Itu rokok. Gue bukannya nantang, maksudnya lagi iseng aja, berani-beranian gitu. Astaga, serem. Bener-bener diisap lah rokoknya. Itu tadi kakak bilang nginep ya? Berarti kakak nginep di sana beberapa kali atau cuma sekali itu doang? Enggak, gue pulang karena waktu itu kan gue pulang seminggu sekali ke Depok. Oh, jadi selama 6 hari di sana gitu? Nah, itu tidur di kantor itu? Tidurnya di gedung yang satu lagi, gedung sebelah, gedung B. Di musola tidurnya. Kalau nginep kayak gitu kan berarti malam di kantor itu gitu. Ada kejadian apa lagi? Malam iya ada. Kalau di tempat gue nginep nih, pernah nih. Ya, yang ekstrim nih, gimana? Bukan ekstrim ya, gue dikerjain tuh. Jadi gue kalau setiap hari Kamis nih malam Jumat tuh orang pada yasinan, gue mau main futsal. Emang jadwal kantor ya. Jadi jadwal kantor nih malam Jumat futsal. Nah, habis main itu jam 8 malam sampai jam 10 nih jadwal futsal. Jam 10 tuh gue balik kantor rame-rame. Nah, yang nginep nih waktu itu keadaan gue bertiga. Sebenarnya banyak kan yang nginep, cuma lagi pada pulang. Ini gue bertiga nih yang ke kantor lagi. Satu mandi, temen gue. Satu mandi. Kan mandinya cuma satu, ganti-gantian ya. Satu mandi.
yang satu bikin kopi. Nah gue nih langsung beres-beresin tempat yang buat nginap sambil dengerin musik gitu kan di musola loh, itu musola lantai ibaratnya, dengerin musik. Itu masih ngobrol tuh sama yang 3 itu kan, walaupun beda ruangan gitu kan, masih ngobrol-ngobrol ini gini-gini masalah musik gitu, masalah futsal juga. Nah, gue rebahan lah kan, dia pada lama gue rebahan. Ternyata gue ketiduran, mungkin ketiduran sebentar kali gitu ya, soalnya gue ngerasa tuh ketiduran, nggak denger apa-apaan lah, ketiduran. Pas gue melek, gue lihat temen gue yang bikin kopi udah di samping gue nih, pakai sarung. Dia kalau tidur suka pakai sarung tuh, kayak sarung gitu, kelihatan palanya doang gitu, kayak sarung. Nah yang mandi udah tiduran juga, tengkurap gini pakai headset. Yang mandi gue bangun, gue lihat itu, gue ngerasa kayak tidur tapi ternyata bener sebentar. Soalnya kenapa? Kopi yang dibikin temen gue masih panas. Ada kopi itu yang dibikin temen gue itu digeletakin di pintu masuk musola. Gue pegang, kopi masih panas kok, pada tidur, gue pikir gitu kan. Gue bangunin nih satu gue bangunin, nggak ada respon tuh, diem aja tuh. Yang pakai sarung tuh diem aja. Nah yang pakai headset gue lepas headsetnya, gue teriakin, Mbak Sandy namanya, Sen bangun Sen. Ah udah, gue ngantuk gitu doang. Gue bilang bocah, udahlah gue ngopi sendiri. Itu gue di musola itu, di pintu musola, maksudnya di pintu masuk musola. Gue ngopi, ngerokok di situ. Pertama gue dengar suara tikus, kayak tikus gitu, cicit gitu ya. Gue tetap buka Facebook, ngopi, suara kuntilanak, diketawain gue. Habis suara tikus itu, gak lama suara kuntilanak diketawain. Dia ketawa tuh kuntilanak dari arah kamar mandi. Ketawanya tuh ngeledek tuh, ketawa ngeledek, bukan ketawa cekikit kikan hehehe gitu, ketawa gitu. Hehehe, ketawa gue sih kayak gue nih kayak diledekin sama dia. Gue megang kopi itu gemeteran itu, sampai tumpah-tumpah ke sini kopinya. Kan gue megang gelas kopi tuh sambil ngerokok, jongkok kan. Itu sini kopi. Diketawa gitu. Gue taruh pelan-pelan. Iya, gue takut dia nongol gitu kan. Jadi nunduk, taruh pelan-pelan, rokok, kopi. Gue langsung buru-buru nyempil temen gue. Gue nyempil ke temen-temen gue gitu. Nah besok paginya cerita, ternyata teman gue yang 2 itu udah nggak enak perasaannya. Jadi pas dia ngopi, pas dia bikin kopi, katanya kayak ada yang nemenin. Nah terus pas mandi itu, yang teman gue yang mandi, katanya kayak ada yang ngantri. Astaga. Tuh, jadi dia 2 itu kayaknya ngerasanya udah nggak enak, makanya dia habis bikin kopi langsung tidur, yang satu habis mandi langsung tidur. Soalnya biasanya sampai malam gue sih, ibaratnya ngobrol gitu dulu. Oke. Nah terus kan tadi kan banyak tuh kejadian kakak ceritain dari awal sampai yang kakak ceritain tadi. Di kantor itu ada, tahu nggak kenapa jadi sampai berhantu? Apakah pernah terjadi tragedi kah, atau sejarahnya apa gitu loh? Pernah ada cerita-cerita nggak? Kalau ada di salah satu gedung, ini katanya ya, soalnya gue nggak nyaksiin ya, katanya nih. Di lantai 7, itu pernah ada yang meninggal katanya. Jadi kayak orang, apa ya, pekerja bangunan, pekerja proyek, meninggal katanya. Katanya nih, dari lantai 11. Jadi gedung itu tuh ada 10 lantai. Cuma lantai 11-nya ini kan rooftop gitu, ada buat ruang panel sama toren-toren gitu. Katanya dari situ dia jatuh, nyangkutnya di lantai 7. Tuh, meninggal di situ. Itu diperkuat sama orang tukang proyek juga. Jadi waktu gue nginep, gue habis beli makanan gitu malam. Udah di lift, lagi nunggu lift ke atas gitu. Pas lift kebuka, isinya orang proyek. Rame-rame pada kabur. Jadi waktu itu ada pengerjaan di lantai 7, ganti partisi, ganti bentuk lah, ganti susunan tempat gitu di lantai 7. Nah itu pekerja proyek itu kan 24 jam namanya di kantor kan.
mungkin ada sip-sipan gitu. Nah, waktu kejadiannya waktu gue malam habis beli makan itu, pekerja proyeknya bubar pada kabur. Katanya, gue tanya, Pak, kok pada pulang gitu kan? Tadi di atas ada ini, ada apa? Saya lagi break nih sama teman-teman, katanya gitu. Lagi break, ada anak muda nyamperin. Nanya, anak muda nyamperin pekerja proyek, pakai baju proyek juga. Nyamperin, nanya, Bapak kerja di sini, katanya gitu. Iya. Dikiranya bapak itu sama teman-temannya yang nyamperin itu kerja di proyek gedung lain. Lagi ke situ mungkin nyari tempat ngopi, nyari mau nginep di situ gitu, atau enggak ya sekedar ngobrol. Dikiranya orang lah gitu. Nah, pas habis nanya kayak gitu, si sosok ini tuh langsung diri ngeliatin, semuanya diliatin sama dia, satu-satu diliatin. Soalnya kata bapak proyek kan, dia pada ngeliatin itu sosok kan, pekerja itu nih siapa gitu, malam-malam nanyain. Ya yang sosok ini tuh ngeliatin mereka mukanya satu-satu, terus dia ngomong, saya juga pekerja Pak di sini, saya yang meninggal di lantai ini. Kabur langsung semua. Astagfirullah. Itu baru ketemu gue di lantai, di lobi tuh pas gue lagi ini. Berarti mereka bareng-bareng ngelihat ya? Lihat semua. Ada 6 apa 5 orang gitu. Itu yang mereka lihat, pemuda itu terlihat pucat kah atau normal aja kayak manusia? Gue nggak sempet nanya gitu ya. Cuma yang kata dia sih anak muda ya, kayak pantaran gue waktu itu ya. Seumuran gue waktu kejadian itu tahun itu. Nah, pakai bajunya juga baju proyek. Aduh, seru banget sih. Berarti dia itu meninggalnya dari lantai 11 ke lantai 7 jatuh. Katanya nyangkut kayak gitu, di lantai 7. Astagfirullah. Soalnya lantai 7 itu emang horor sih. Nggak tahu karena udah lama nggak ditempatin. Emang kan lama juga semenjak ada gedung baru, gedung yang tempat gue nginep itu kan banyak kosong semua, direlokasi ke gedung baru. Nah, gedung itu selama kosong itu yang nempatin nih milih, jadi gue mau di lantai ini gitu, divisi ini mau di lantai ini. Nah, lantai 7 itu kosongnya paling lama. Emang ada ruangan apa di lantai 7 itu? Biasa setiap lantai sama semua. Oh, sama, tapi divisi-divisi itu nggak mau ngambil di lantai 7. Ya, mungkin kebetulan aja lantai 7 tuh paling udah rumornya udah iya, orang udah pada tahu lah ya gitu ya. Oke. Itu kalau karyawan yang suka ngelihat di lift gitu. Itu yang gue denger nih langsung ya. Yang gue dengar ada 2 kejadian. Yang pertama, ibu-ibu itu sampai lemes dia. Jadi pas dia mau ke atas ke lantai 9, di lantai 7 liftnya berhenti, kebuka. Nah, itu ada cewek diem ngeliatin dia aja. Pas kebuka itu ada cewek diem ngeliatin dia di lantai 7. Itu ibu itu langsung teriak, langsung histeris gitu, sampai jatuh tapi nggak pingsan dia, sampai ketutup lagi baru ke atas. Jadi pas di atas baru tuh dia cerita ke teman-temannya. Itu perjalanan dari lantai 7. Nah, yang kedua nih bapak karyawan juga. Dia sampai masuk katanya. Jadi bapak ini pas lantai 7 kebuka katanya nih ya, dia cerita. Lantai 7 kebuka, dia udah langsung feeling nggak enak. Karena kan tahu ya, kita semua tahu lantai 7 kosong kan. Dia langsung nunduk, nggak mau ngelihat ke arah pintu. Tapi dia yakin nih ada yang masuk dari lantai 7 itu. Nah, kan lift kan semua kan besi ya, kelihatan pantulan-pantulan ya. Katanya yang masuk nggak ada palanya. Astagfirullah, serem banget. Dan dia ngeliat dari pantulan lift itu, pantulan lift. Itu sampai leher doang gini. Dia soalnya nggak berani ngelihat langsung kan, soalnya di sampingnya dia. Tuh katanya, Pak siap, ada nggak? Serem banget ya. Berarti sebenarnya sosok di kantor itu tuh lumayan banyak ya, dari cewek yang pakai piyama, terus kuntilanak, pocong, terus yang tanpa kepala, sama pemuda dan genderuwo. Iya kan? Dari semua cerita. Banyak ya? Banyak banget. Kalau yang cewek-cewek yang dibilang kuntilanak tuh, kalau gue pernah lihat juga di gedung parkir pernah gue. Jadi gedung parkir itu ada 4 lantai. Posisinya di belakang gedung baru gue nih. 4 lantai. Jadi namanya
gue nginep kan, teman-teman udah pada tahu. Nah itu teknisi AC nih, teknisi yang masalah engineer AC. Dia minta tolong. Dia lupa matiin AC sentral itu udah di lantai 5-nya, lantai 5 parkiran. Jadi parkiran ke lantai 4, nah yang atasnya ini buat AC sentral. Dia minta tolong nih, nelpon kan WA. Jung tolongin deh ini apa? Matiin mesin AC ya. Ya udah gampang gue. Nah, gue matiin nih. Tuh malam tuh jam 9:30, 9:30 malam. Sebenarnya gue udah gambling tuh, mau ke atas tuh. Nih ke atas nggak enak kan, temen kan. Nyari apa orang buat nemenin nggak ada. Pada di gedung lain kan. Ribet gue nekat tuh, gue lari-larian di tangga tuh, lari-larian sampai atas kan terang, ada ruangan teknisi gitu ya, ruangan teknisi terang. Matiin nih AC nih terus. Nah, matiin AC semua hening tuh, langsung hening, AC pada mati, langsung hening. Gue turunnya juga buru-buru, loncat gitu sih kan, jadi tangganya itu zigzag gitu kan. Ngelangkah, loncat biar cepet maksudnya. Nah, pas sampai lantai 2, ada cewek di pembatas parkiran. Ada cewek kuntilanak ngebelakangin gue di tembok parkiran. Gue langsung ngerem tuh, set. Baru gue mau kabur, itu cewek loncat ke bawah. Kayak gitu. Jadi dia duduk gini, ini tembok gitu. Dia duduk gini, duduk di sininya nih, duduk gini. Pas gue mau kabur, dia langsung ngejatuhin badan gitu ke bawah. Gue langsung lari lagi ke atas, lari ke atas. Nah dari lantai 5 itu, lantai 4 itu ada yang tembus ke gedung baru, lewat aula. Itu gue lewat situ akhirnya, nggak mau lewat basement. Berarti gedung itu yang memang paling horor ya di antara kantor-kantor, di wilayah kantor itu? Di wilayah kantor itu, tiap gedung ada spot-spotnya. Oh, ada ceritanya masing-masing. Ada, kayak di gedung 1 nih lantai 7. Kalau ada yang di gedung 1 ini, yang gedung tua ini ada di toilet cewek. Dan ada juga ya, mungkin nggak tahu sampai sekarang atau enggak, ada toilet di lantai 5. Gue nggak bisa sebutin gedungnya. Di lantai 5 yang sampai gue keluar kerja itu masih digembok. Hah? Jadi nggak boleh dipakai? Gue pernah buka dengan alasan bersih-bersihin. Waktu gue baru pindah situ. Jadi gue bilang kan, tuntutan bos gue juga, leader juga kan, supervisor, tuh bersihin deh gitu. Cek tuh nggak pernah dibersihin. Ya udah gue minta kuncinya nih ke engineer kan. Ditanya dulu, suruh siapa? Suruh bos, Pak. Coba dia telepon saya dulu gitu. Telepon. Dia ngomong apa? Akhirnya gue dikasih nih kunci. Kasih kunci. Gue buka, bener tuh. Biasa kamar mandi biasa, cuma 1,5 kali 1,5 lah gitu kamar mandi biasa. Cuma banyak debunya aja gitu, banyak debu. Pas itu siang nih, habis gue bersihin, gue kunci lagi nih, truk. Toilet sebelahnya lampunya pecah. Kayak meledak gitu? Tapi bukan toilet yang itu, toilet sebelahnya lampunya pecah langsung. Supervisor gue yang nyuruh kabur, gue ditinggal. Astaga, emang ada cerita apa kenapa toilet itu tuh ditutup gitu? Nggak pernah ada yang mau cerita. Jadi gue sempat nanya lah ke teknisi yang udah puluhan tahun situ kan. Nggak tahu katanya, nggak tahu, gitu-gitu doang, nggak tahu doang. Pak, ini ada apa sih Pak? Kok tuh di sini nggak tahu. Rusak kali gitu, cuma gitu. Sama sekali nggak ada background apa-apa yang gue dapat ya selama gue kerja di situ. Cuma kalau gue mau beresin, paling diomonginnya gitu doang. Misalnya, lampu buat di mana Jung? Itu buat toilet itu. Paling 2 langkah meledak gitu. Orang lamanya cuma ngomong gitu doang, tapi nggak ngasih tahu penyebabnya kenapa gitu. Nggak pernah tahu sampai sekarang juga. Kalaupun ibaratnya itu karena hal teknis juga nggak ngasih penjelasan ya, maksudnya. Iya, kalau misalnya itu nggak berkaitan bisnis, kenapa nggak dikasih tahu gitu? Nggak ada juga. Apa nggak pernah kelihatan sama gue ya masalah itu diberesin, entah posisinya, entah kelistrikannya segala macam. Nggak ada juga. Nggak ada. Tuh gue lama di situ kan. Jadi misteri aja akhirnya ya. Gemuk. Sampai kakak resign.
Wow. Nggak tahu ya kalau sekarang. Oh ya nggak tahu ya. Tapi agak mencurigakan sih kenapa digembok dan tidak ada story-nya gitu loh, kenapa sampai seperti itu. Terus ada ruang-ruangan tertentu lagi nggak Kak yang kayak ada ceritanya gitu? Tadi kan ada lantai 7, terus toilet, ada lagi nggak? Di parkiran nih, di parkiran yang gue bilang gue ngeliat kuntilanak di pinggiran tembok itu. Jadi emang posisinya itu parkiran itu nggak bisa masuk sinar matahari dari sini gedung kan, kalingan gedung, walaupun bukan basement ya, gedung parkir kan masuknya. Dari sebelah sana itu kalingan ruko-ruko warga yang belakang kantor tuh. Ruko-rukonya kan tinggi tuh ya, daerah itu 5-6 tingkat gitu kan. Jadi lantai 2 itu emang nggak masuk sinar matahari. Jadi gelap gitu. Lampunya nyala mulu lampu-lampunya. Kalau lampu lain kan, lampu lantai lain, parkiran lain dimatiin kalau misalnya siang gitu. Tapi kalau dia enggak. Nah di lantai itu tuh sampai bikin gue sakit. Gue nggak tahu apa ya. Soalnya kejadian itu gue konsul, terus gue ngobrol ke teman-teman gue, banyak yang ngomong ini apa, ini banaspati lah atau apa. Emang kayak gitu. Awalnya nih gue mau naik ke lantai atas gitu malam. Gue pikir iseng, gue nggak naik lewat tangga. Naik lewat tangga iseng. Gue naik lewat jalur mobil itu, jalur mobil naik gitu. Gue jalan di situ, ya berharapnya kan karena gue malam kan, gue mau ke atas, ada driver yang masih di situ lah gitu kan. Jadi ada orang lah. Kalau lewat tangga kan jarang orang lewat kan, tangga parkir. Gue lewat itu jalur mobil tuh, naik. Nah pas sampai lantai 2, gue berhenti tuh ngelihat kok ada yang gerak gitu. Itu gue masih inget pilar ketiga itu. Pilar gedung, kalau dari ujung tuh pilar ketiga. Itu nggak ada mobil. Mobil ada malah yang depannya tuh. Itu keluar orang ngerangkak. Orang, bentuknya orang ya. Cuma rambutnya oranye. Set. Rambutnya oranye ya. Panjang pendek Kak? Jigrak gitu. Reok Ponorogo tau. Nah yang kecilnya tuh gak? Reok Ponorogo yang joget-joget kecilnya. Nah kayak gitu rambutnya. Jigrak keberaturan gitu. Kayak gimbal gitu. Warnanya oranye. Mukanya itu nggak sinkron. Mukanya ya. Bukan nggak sinkron ya. Ya nggak lumrah pada umumnya lah. Nggak tahu hidungnya kegedean atau matanya yang jauh gitu. Pokoknya mukanya kayak orang, matanya 2, hidungnya cuma nggak sinkron gitu, aneh mukanya, bentuknya. Okay. Dia ngerangkak gitu dari pilar ketiga, ngerangkak keluar, ngelihat ke arah gue nih. Gue juga ngeliat dia. Gue nggak bisa ngomong tuh, nggak bisa ngapain, dia ngerangkak. Yang lebih nakutin guanya itu, dia itu panjang, bentukannya panjang. Jadi dia nggak pakai baju ya, lusuh gitu, badannya kotor. Dia ngerangkak gitu, ngerangkak terus sampai mau ke arah mobil yang depannya itu masih belum kelihatan kaki belakangnya. Astaga, ngeri banget. Semuanya. 2 meter sama lebih itu. Jalannya jadi begini terus. Nah ini badannya ini panjang nih. Gue sampai gue diklaksonin mobil yang mau naik. Kan gue jalan di jalur mobil. Itu gue bengong ngeliatin dia sampai diklaksonin sama mobil yang mau naik. Oh itu masih dia nggak hilang? Dia cuma jalan gitu ngeliatin ke gue tuh. Terus jalan. Sampai mobil datang, gue ngeliat lagi udah nggak ada. Gue numpang tuh, mobil itu kan driver tuh. Ada namanya lah, gue gak bisa sebutin. Numpang, bang, ikut gue ke atas ke ke tongkrongannya dia. Naruh mobil, udah gue bareng dia tuh, bareng driver itu. Tuh gue langsung meriang tuh, ngerasa gak enak tuh badan tuh. Nah pas pulang bener, besokannya gue 3 hari nggak kerja gue. Meriang, sakit. Nanya nih ke teman-teman gue yang ya ngerti lah masalah-masalah gituan kan. Gue nanya, soalnya selama gue sakit itu gue mimpinya dia terus.
Ih, serem banget. Cuma bedanya mimpinya itu jarak. Sekarang gue tidur ngeliat dia dari jauh, posisinya sama, di jalan gitu ngerangkak. Besok gue tidur ngeliat dia dari deket, bentuknya sama. Mungkin kalau gue jago gambar bisa gue gambarin kayak gitu. Masih keingetan tuh. Ada yang bilang Banaspati, ada yang soalnya karena rambutnya kayak api gitu kan. Ada yang bilang apa, katanya dia itu keluar waktu driver itu ngebuang, maaf ya, driver di situ nggak mau kamar mandi, malas ke kamar mandi, karena kamar mandi kan cuma ada di lantai 1. Nah, dia malas, jadi pada kencing di pojokan. Makanya itu. Nah, gue nih mungkin gue sebagai cleaning service gitu ya, mungkin dia nitip pesennya kayak gitu kali, dia nggak betah katanya, kata oknum-oknum nih yang ngejelasin kenapa sampai dia bisa ngeliatin ke gue sampai mimpi terus. Emang jadi ya joroknya tuh driver suka ada yang kencing di botol gitu, dilempar-lempar ke pojokan gitu. Karena pas gue bersihin gitu kan, situ sampai gue keluar. Berarti bisa dibilang sosok yang paling menyeramkan dan berefek negatif ke kakak tuh yang tadi ya? Itu yang paling. Itu yang paling nomor 1 ya? Ada impact ya soalnya ke gue. Iya, sampai sakit. Wah, gila sih. Banyak banget ya ceritanya ya ternyata. Sosoknya juga beda-beda. Itu yang gue alamin ya. Banyak, ada lagi sih, cuma gue mungkin lupa-lupa kali. Tapi ini juga udah banyak sih, dan kakak ada beberapa tuh ngalaminnya bareng sama rekan kerja yang lain gitu. Terutama yang waktu melihat orang yang menyerupai Kak Irfan. Dan itu kan hitungan detik ya. Tadi tuh kayak si bapak siapa tadi yang ngeliat kakak lagi ngelap meja, terus di sini itu kan kayak nggak mungkin gitu loh Kak Irfan berpindah tempat, teleport tuh nggak mungkin. Tapi yang ngeselinnya gue yang dikira setan mulu. Oh iya, bener kan? Soalnya dia ngeliat gue kaget gitu. Kayak kamu siapa gitu. Soalnya mereka ngelihat pertama itu yang setan ya kan. Jadi kayak kok tiba-tiba ada yang lain. Itu serem sih. Dan aku dengar cerita paling serem yang terakhir tadi sama yang genderuwo dan pocong sih Kak. Pocong terbang tuh gila sih. Setengah doang itu. Setengah, tapi kan serem ya. Itu udah kelihatan bentuknya pocong gitu loh. Iya. Tapi pocong ada ketemu lagi nggak setelahnya? Atau cuma sekali itu doang? Itu doang. Itu doang. Di situ itu doang. Pocong tuh hantu paling menyeramkan tau. Ada sebagian orang kayak gitu. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Kak Irfan. Ceritanya seru-seru banget. Yang namanya makhluk gaib itu nggak ada di mana-mana. Nggak cuman di tempat angker atau terbengkalai, tapi ya tempat kita beraktivitas sehari-hari tuh mungkin aja ada mereka. Kayak rumah dan kantor tempat Kak Irfan bekerja gitu. Nah, kalian yang udah nontonin dari awal hingga akhir mendengar cerita Kak Irfan, bagian mana yang menjadi favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kamu yang juga bekerja pernah mengalami hal horor di tempat kerja, silahkan tulis juga. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak. Terima kasih sudah bercerita. Dan aku sama Kak Irfan pamit undur diri. Bye-bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.